Halo teman-teman, kembali ketemu sama saya ya, channel yang membahas seputar kesehatan dan dunia hipnoterapi. Video ini dibuat khusus teman-teman yang ingin menurunkan berat badan. Jadi kalau kita mau menurunkan berat badan, tentu kita harus tahu berat badan ideal yang ingin dicapai seberapa besar, kemudian berapa kalori yang kita harus buang secara hariannya. Jadi teman-teman ya, kalau kita mau mencapai berat badan ideal, kita harus bisa menghitung yang namanya indeks massa tubuh ya. Jadi indeks massa tubuh itu dipengaruhi oleh berat badan seseorang sama tinggi badan dalam meter pangkat 2 ya. Jadi berat badannya itu dalam kilo, kita bagi dengan tinggi badan dalam meter pangkat 2. Nah hasilnya itu berupa nilai, kalau teman-teman berada di nilai 17 sampai 22 berarti teman-teman memiliki berat badan yang ideal ya. Kalau di bawah 17 berarti kurang atau kurus. Kalau di atas 22 teman-teman sudah mulai memasuki obesitas. Jadi kalau kita mau berdiet tentu target kita harus jelas ya. Misalnya kita setelah mengukur, oh berat badan kita idealnya ternyata harusnya beratnya 70 kilo. Berarti kita harus mencapai berat badan ideal tersebut. Lalu kita udah tahu nih berat badan ideal kita sekian kilo ya. Bagaimana kita bisa menghitung kalori yang keluar dan yang masuk? Tentu kalori yang masuk semuanya berasal dari makanan. Teman-teman mungkin di video-video pernah lihat ya, nilai kalori satu piring nasi berapa, kemudian kalau makan kue itu kalorinya berapa, kalau snack kuenya berapa kalorinya, kemudian kalau minuman-minuman yang seperti minuman bersoda kalorinya berapa. Nah itu dikumulasi, itu menjadi kalori yang masuk dalam tubuh kita. Kalau kalori yang masuk lebih besar daripada kalori yang keluar, maka yang terjadi adalah penambahan berat badan. Tapi kalau kalori yang terbuang lebih banyak daripada kalori yang masuk, tentu berat badan kita akan menurun secara teratur. Nah, teman-teman, dalam hal pengeluaran energi itu ada istilahnya BMR, basal metabolisme rate, artinya energi atau kalori yang keluar walaupun kita tidak melakukan aktivitas, makanya disebut basal ya. Jadi energi dasar yang keluar walaupun kita lagi duduk-duduk, tidur, ya aktivitas yang sangat ringan. Nanti kalau kita melakukan aktivitas yang seperti olahraga, maka energi keluarnya lebih banyak lagi. Tapi kali ini di video ini kita hanya berbicara soal basal metabolism rate atau energi atau kalori yang keluar dalam keadaan dasar, dalam keadaan kita lagi istirahat, dalam keadaan kita tidak melakukan aktivitas apa-apa ya. Nah, basal metabolisme rate ini sangat dipengaruhi oleh berat badan seseorang, dipengaruhi jenis kelamin, wanita atau pria, dan usia. Rumusnya antara pria dan wanita berbeda. Contohnya ya, seorang pria ya usianya 75 kilo. Kemudian tingginya 180 cm, usianya 30 tahun. Rumusnya ya untuk pria, karena pria berbeda dengan wanita, rumusnya begini. Basal metabolisme rate untuk pria itu 10 kali berat badan. Oke, dikalikan dulu ya. Nanti dapatnya dalam kilo. Kemudian ditambah dengan 6,25 kali tinggi badan. Ini dalam senti. Oke, jadi berat badannya dikalikan 10, tinggi badannya dalam senti kali 6,25. Keduanya dijumlahkan. Kemudian dikurangi dengan 5 kali usia dalam tahun. Oke. Nanti ketiganya ini ditambah dengan 5.
Jadi kalau kita masukkan tadi pria 75 kilo, kemudian tingginya 180 cm, usianya 30 tahun, ternyata basal metabolisme rate-nya 1730 kalori. Oke, jadi itu untuk pria dengan berat 75 kilo, tingginya 180 cm, dengan usia 30 tahun ya. Dokter ulangi lagi untuk pria-pria caranya mengukur BMR itu adalah 10 kali berat badan dalam kilo ditambah dengan 6,25 kali tinggi badan dalam sentimeter. Kemudian dikurangi dengan 5 kali usia dalam tahun ditambah 5. Ya. Sedangkan wanita memiliki rumus yang berbeda. Wanita adalah 10 kali berat badan ditambah dengan 6,25 kali tinggi badan. Sama-sama tinggi badannya dalam senti, berat badannya dalam kilo ya. Dikurangi dengan 5 kali usia. Ini hampir sama dengan rumus pria, cuma bedanya yang di belakang. Kalau wanita itu dikurangi 161. Tadi pria itu ditambah dengan 5 ya, bedanya di situ ya. Nah, kalau wanita berat badannya 50 kilo, tinggi badannya 155 cm, usianya 25 tahun, kita masukkan ke rumus tadi, maka kalori yang keluar dengan dasarnya itu 1182,75 kalori. Oke, jadi teman-teman harus tahu rumus ini ya, karena kalau kita mau mengukur berapa kalori yang kita keluarkan per hari, tentu kita pertama menghitung jumlah kalori yang masuk. Berarti kalori dari makanan. Itu cari selisihnya dengan kalori dasar yang dibuang atau BMR ditambah dengan kalori yang keluar karena aktivitas. Nah, untuk kalori yang keluar dalam aktivitas kita akan bicarakan di video yang berikutnya ya. Jadi teman-teman, kalau Anda mau ingin program berat badan, Anda harus tahu berapa kalori yang masuk dan berapa kalori yang keluar. Ketika Anda mendapatkan selisih lebih banyak yang keluar, berarti berat badan Anda akan semakin turun. Tapi kalau seimbang, berarti tidak ada yang berubah. Tapi kalau justru yang masuk lebih banyak, maka berat badan Anda akan semakin bertambah. Oke, teman-teman, tetap semangat.